Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita melaksanakan kegiatan program Cinta Alumni, Cinta Alma Mater, program yang kami luncurkan, yang sebenarnya program ini baru ya. Bagaimana kita membuat kedekatan hubungan dengan alumni ya. Yang selama ini program ini belum ada. Jadi program ini kami mencoba memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk alumni. Ya, inilah bentuk cinta kami kepada alumni. Mudah-mudahan alumni juga cinta dengan alma maternya. Ya, karena kami di bidang keilmuan, ya, karena kami di bidang keilmuan, maka uh, hal yang utama yang bisa kami berikan mungkin tak lepas dari wawasan, ya, pemahaman yang berhubungan dengan keilmuan. Kalau kami bank mungkin kami bisa membantu ya memberikan modal samanya. Tapi inilah kita Fakultas Ekonomi dan Bisnis ya, sejauh inilah yang bisa kami berikan. Nah, ini merupakan uh, kegiatan yang pertama Pak Ari ya. Perdana Ini berarti Pak ya? kegiatan perdana ini ya, perdana, dan alhamdulillah Pak Ari selaku direktur ya pemasaran di PT Babada Corp ya Corporation, Babada Corporation, yang banyak Babada Corporation ini memiliki beberapa anak perusahaan. Salah satunya adalah Rote ya. Kita sering beli roti Rote. Ya, kalau saya setiap minggu nih, dalam satu minggu itu pasti ya lapor ya ke Rote, belanja terus ya. Dan juga ada kampung ya. Kampung apa namanya Pak? Cookies Kampung ya. Kopi. Kampung Cookies, dan ada lagi produk dari Babada Corporation ini, dan juga punya seperti kafe ya Pak ya. Mudah-mudahan Babada Corporation ini semakin berkembang dan maju ya. Mudah-mudahan buka lagi Pak di Jawa ya. Kemarin saya dengar-dengar mau buka di Bandung ya Pak. Eh, Rencana planning kita ke depan, insya Allah Pak. Ya, Bandung. Jadi eh, mungkin Bapak Ibu sekalian alumni kita ya, ini eh, program ini perdana, ini hari pertama ya, tak apa-apa ya, hari pertama sama dengan kita buka usaha. Kalau buka usaha itu jangan produksi banyak-banyak, produksinya sedikit aja karena orang belum mengenal kita ya. Umpamanya kita jualan bubur ayam ya, jangan satu tungku besar, kecil-kecil aja, porsi-porsi 10 piring 20 piring, yang penting orang kenal dulu. Nah, hari ini kalau kita lihat di sini ada 12 peserta, termasuk pemateri dan saya, moderator dan operator. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegiatan ini ke depannya sangat bermanfaat bagi alumni dan bagi fakultas. Dan program ini saya yakin, ya, mungkin perguruan tinggi yang lain belum ada buat ya, program yang seperti ini. Ya, di sini ada Krisman, makasih Krisman ya, udah masuk nih. Nurul, Pak Maulana, Muhammad Asraf, Pak Andi Rahmat, ada Boy Haki lagi nih, Muhammad Boy Haki. Ya, benar-benar perdana nih Pak Ari. Yang saya hormati pemateri Pak Ari Kurniawan selaku pemateri hari ini dari Babada Corporation, Direktur Marketing ya Pak ya. Terima kasih sudah hadir dengan kita untuk kita dengarkan bersama-sama nanti pemaparan dari Pak Ari, di mana temanya adalah berwirausaha atau bekerja. Jadi kita maunya berwirausaha atau bekerja. Kiat-kiat, peluang dan tantangan.
Ya, jadi kalau berusaha pakai kiatnya, tantangannya apa, peluangnya apa. Kalau bekerja, kiatnya apa, peluangnya, tantangannya apa. Di era digitalisasi sekarang ini, ya, saya Pak Ari di kelas selalu menyampaikan ke mahasiswa, selalu saya sampaikan ke mahasiswa, walaupun kita jadi pegawai negeri, ya, punyalah kita bisnis, walaupun kita pegawai negeri. Kenapa? Karena yang menguasai dunia itu pelaku bisnis. Kalau kita kaji, ternyata yang menguasai dunia ini pelaku bisnis. Kalau Amerika yang menguasai siapa? Yahudi, orang Yahudi. Dia pelaku bisnis. Hampir semuanya pelaku bisnis. Ya. Nah, pelaku bisnis ini masuk di semua sektor lini. Mereka masuk ke politik. Mereka masuk mengatur aturan dan ketentuan undang-undang. Mereka bisa jadi presiden. Pak Jokowi kan pelaku bisnis. Mantan presiden kita. Di Amerika, Donald Trump pelaku bisnis. Jadi, eh, saya selalu menyampaikan, walaupun kita jadi pegawai, kita pegawai negeri, bukalah bisnis. Karena kalau kita jadi pegawai, seperti roda ya. Kita seperti roda. Roda itu bulat. Kalau kita pegawai, kita ada di sumbunya, Pak. Di tengah-tengah kita, sumbu. Naik tidak, turun tidak. Tapi kalau kita jadi pelaku bisnis, kita bisa di atas. Pas giliran penjualan bisnis terbaik, kita di atas. Pada saat di atas, kita beli aset sebanyak-banyaknya. Pada saat bisnis kita turun, aset ini nanti akan menjaga dan memperkokoh, menaikkan lagi bisnis kita. Itu selalu saya sampaikan ke mahasiswa. Apa-apa kita bekerja, tapi minimal kita punya bisnis. Ya. Nah, bisnisnya hati-hati. Kalau kita punya uang 1 miliar, jangan di drop, apa, ditumpahkan semuanya 1 miliar. Coba dulu 10 juta. Jadi coba kecil-kecil. Kalau kita punya uang 1 miliar, kita belum berpengalaman bisnis, habis nanti. Karena pelaku bisnis itu, dia kokoh dan kuat, itu di lapangan. Bukan di bangku perkuliahan, bangku sekolah. Tapi di lapangan. Ilmunya itu di lapangan. Kan di lapangan itu emosional pelaku bisnis itu dicampur aduk kan. Sedih, marah, dendam, segala macam yang dicampur adukkan di lapangan itu. Soft skill itulah yang mahal, yang tidak kita temukan di bangku kelas. Jadi, jadi itu yang selalu saya sampaikan ke mahasiswa, apapun itu berbisnis lah kita, ya. Jadi uang 1 miliar, kita coba bisnis 10 juta. Tak apa-apa, biarin aja dia habis. Nanti kita coba lagi 10 juta, habis dia. Tapi kita dapat pengalaman, coba lagi 20, habis dia. Baru 40 juta. Tapi kita masih ada cadangan. Tapi kalau kita punya uang 1 miliar, kita gas semua 1 miliar, habis. Terpuruk nanti, tak ada lagi modal. Jadi gimana? Yang namanya bisnis itu ilmu lapangan. Ya, intinya itu sebenarnya ilmu lapangan. Adanya di lapangan. Ya, memang di kelas ada, tapi itu sejauh dataran teori. Jadi Bob Sadino pada saat, ya, Bapak Ibu, pada saat dia memberikan materi, ditanya oleh mahasiswa, Bob Sadino ya, yang punya Kim Cek ya, mungkin roti hampir sama ya, ada juga makanannya Kim Cek. Dia itu jual telur, dari rumah ke rumah, asal muasalnya kecil sekali dia, jual telur dari rumah ke rumah, bukan distributor telur pula, dia jual telur dari rumah
ke rumah, datang ke rumah. Tapi karena lingkungannya di Kemang itu banyak orang bule. Orang bule ini hidupnya simpel saja, sederhana, tak mau repot. Jadi selera selera bule itu diikuti oleh dia. Telur asinnya maunya bagaimana? Itu telur bule itu nggak pecah makan. Jadi di situ asal muasalnya berkembangnya. Jadi ditanya, apa kiat-kiat Bapak bisa punya perusahaan sebesar ini? Kiat-kiat. Dibilangnya tak ada kiat-kiatnya. Tanya lagi sama mahasiswa, gimana caranya Pak kita mau buka bisnis? Tanya, tak ada caranya katanya. Tak ada caranya katanya. Jadi ya, terjun ya. Disuruhnya terjun. Jadi kalau kalian mau berbisnis, terjun aja. Tanya. Jangan pikir-pikir, terjun aja. Di lapangan itu nanti kita digodok. Ilmu yang tak pernah kita bayangkan dapat. Malah dapat istri juga kita. Dapat jodoh. Jadi turun aja katanya. Jangan tanya ini, jangan tanya itu. Apa yang kalian pikirkan, maju. Itu bisnis. Jadi bisnis itu bisa dikatakan berawal dari mental. Berawal dari mental, tekad, dan keinginan. Dan kalau saya bungkus, kalau kita punya modal, jangan semuanya dulu. Jadi gunakan sedikit-sedikit untuk mencari ilmu. Ya, untuk mencari ilmu bekal kita. Ya, karena yang menguasai bisnis, yang menguasai dunia ini adalah pelaku bisnis. Masalah duit aja pun. Iya kan? Aja. Yang menguasai dunia adalah pelaku bisnis. Ya, dunia ini sekarang dikuasai oleh pelaku bisnis. Rasulullah, ya, Nabi satu-satunya Nabi yang seingat saya yang diangkat terakhir kali itu Nabi kita terakhir itu dari pelaku bisnis, ya, pedagang ya. Mungkin sebelumnya Rasul Nabi itu dia pengembala domba, tapi Nabi terakhir kita pelaku bisnis. Ya. Jadi kalau rasul-rasul itu dulu biasanya mengembala domba, dia bagaimana mengatur-ngatur domba. Dari mengatur-ngatur domba di lapangan itu, dia mempelajari masing-masing domba itu beda-beda karakter, bagaimana mengarahkan domba. Ilmu awalnya seperti itu, kalau menurut saya. Ya, bagaimana mengatur suatu kelompok. Jadi apapun kita, sekecil apapun kita, ya jadi pegawai atau apapun kita, bukalah bisnis. Ya, kita gandingkan dua. Ya, kita punya suami istri, buka aja bisnis. Tapi mulailah dari kecil-kecil dulu. Tak perlu besar-besar, wah-wah. Ya. Wah itu nanti aja. Ya, gunakan uang seadanya aja dulu kecil-kecil. Di kelas saya mahasiswa saya dorong-dorong terus. Tiap hari nenteng ya, jual pulsa dulu ya, dulu jual pulsa ada mahasiswa, jual mengkena. Jadi kecil-kecilan ya. Sekarang dia sudah mulai jualan, dia punya gerai di rumahnya kalau nggak salah. Mungkin itu aja pembukaan bagi kita semua. Di tengah kita sudah ada Pak Ari, dan juga saya ucapkan terima kasih ke Septi sebagai moderator hari ini, selaku moderator yang merupakan alumni tahun 2022 bulan April ya tamatnya. Dengan ini saya buka acara perdana program Cinta Alumni Cinta Alma Mater. Ini perdana, ini yang awal sekali. Mudah-mudahan ke depannya program kita ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Dengan ini kegiatan program Cinta Alumni Cinta Alma Mater dengan tema berwira swasta, berwira usaha atau bekerja, kiat-kiat peluang dan tantangan di era digitalisasi kita buka. Saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan. Baik teman-teman semua, izinkan saya akan memulai perjalanan kita pada hari ini. Saya Siptiandi Putra SEMM merupakan alumni angkatan tahun 2022 akan menjadi moderator dan akan membawa teman-teman semuanya di perjalanan yang insya Allah akan menambah ilmu pengetahuan kita pada pagi hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi rekan-rekan. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau semangat, boleh nanti silakan kita aktif juga di kolom chat. Beri emot jempol, ya emoji jempol kalau teman-teman semuanya dalam keadaan semangat. Dan pagi hari ini siapa di sini yang sudah sarapan? Kalau sudah, beri juga emoji emot yang ada panci, ada telurnya. Kalau belum, beri emoji kopi. Nah, saya yakin energi kita tetap tinggi meskipun belum sarapan teman-teman semuanya. Hari ini kita akan membahas topik menarik, berwirausaha atau bekerja. Nah, bagaimana kiat-kiat, peluang, dan tantangan di era digitalisasi ini? Ini adalah pertanyaan yang sangat sering muncul, terutama di era serba cepat ini, teman-teman semuanya. Menurut teman-teman, apa tantangan terbesar dalam memilih karir di era digital? Nah, nanti boleh ya kita saling aktif di chat. Nanti akan saya bacakan juga di sela-sela kita akan apa namanya mendengarkan materi dari Pak Ari. Kemudian teman-teman semuanya, Pak Ari adalah praktisi pemasaran strategis yang sukses di Babada Corp, ya, terutamanya rute yang sudah kita ketahui ada di mana-mana, yang sudah sangat besar. Sebelum beliau berbicara, saya ingin bertanya, siapa di sini yang tertarik bekerja di bidang pemasaran digital? Nah, nanti boleh juga memberikan emoji jempol ya teman-teman ya. Nah, kepada teman-teman semuanya, mari sama-sama kita saksikan dan kita dengarkan bagaimana kiat-kiat, tantangan, dan peluang di tengah era digitalisasi ini yang akan dibawakan oleh Pak Ari Kurniawan SST. Kepada Pak Ari, waktu dan tempat disilakan. Silakan Pak Ari. Terima kasih. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Pagi. Terima kasih kepada Pak Dr. Dini Onakis yang telah memberikan kami kesempatan untuk sharing kepada kawan-kawan alumni dari Lantang Kuning. Nah, perkenalkan saya Ari Kurniawan. Saya diamankan di Babadako sebagai Direktur Strategi dan Planning. Dan alhamdulillah sampai hari ini bisa bertemu dengan kawan-kawan untuk sharing terkait dengan tema yang telah disampaikan oleh moderator tadi. Jadi pada hari ini saya izin menyampaikan materi ini. Mungkin pengetahuan kita bersama bahwa sesuai dengan tema bekerja atau berwirausaha serta kiat-kiat dan tantangan-tantangan apa yang mungkin bisa ditemukan, dicari, kemudian diselesaikan solusinya terkait di era digitalisasi saat ini. Nah, saya izin mungkin dari moderator boleh membantu share slide presentasinya. Pis, boleh bantu Pis? Nggak punya materi. Arzi bisa bantu sih. Arzi? Co-host. Arzi Pak. bisa Bentar, bantu? Bentar, Pak. Ya.
Baik, terima kasih kepada Pak Septiandi dan Pak Arzi yang sudah share materinya. Boleh lanjut lagi slide presentasinya. Baik kawan-kawan, sebelum lanjut lagi, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Ari Kurniawan. Saat ini saya bekerja di PT Babada Wasaka Indonesia atau dikenal dengan Babadakop yang beralamat di Jalan Lintas Timur kilometer 14 Kecamatan Kulim. Nah, mungkin kawan-kawan sudah tahu ya terkait dengan Rote Bakery. Rote Bakery yang sudah dikenal banyak masyarakat Riau khususnya sampai hari ini, dan Babadakop merupakan holding perusahaan induk dari Rote yang saat ini. Jadi Babadakop memiliki visi menjadi perusahaan yang membangun kebaikan dunia dan akhirat, di mana Rote Bakery adalah salah satu unit bisnis yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Begitu juga ada Kampung Bukit yang bergerak di bidang makanan dan minuman, khususnya cake, bolu, dan sebagainya. Kemudian ada Inspira Today yang bergerak di bidang makanan dan minuman juga, khususnya kedai kopi dan food court. Roti Kopi juga bergerak di bidang makanan dan minuman, khususnya di kopi, non-kopi, maupun yang sifatnya herbal. Nah, kemudian kita juga ada divisi sosial yang berada di bidang wakaf, kemudian di bidang sosial maupun di bidang pendidikan. Nah, saya mau lanjutkan lagi presentasi ini. Jadi sebenarnya dalam hidup kita itu sebenarnya kita mau kemana sih, goals yang mau kita tuju gitu. Jadi berbicara terkait berwirausaha atau bekerja itu merupakan sebuah pilihan yang kita tentukan mungkin saat ini ataupun mungkin belum kita tentukan saat ini. Nah, apakah kita sudah yakin ya, sudah yakin 100% dengan pilihan yang sudah kita tentukan saat ini? Karena kita ketahui bahwa sebagian besar kita itu mungkin saat ini belum memiliki tujuan yang jelas terkait dengan hidup kita. Kita mau seperti apa, kita mau gimana, kemudian kita maunya menjadi orang seperti apa gitu. Karena mungkin ya kita karena pengalaman hidup, karena pengalaman pekerjaan, kemudian karena pengalaman organisasi, itu yang mungkin bisa membentuk karakter kita. Kita sebenarnya mau kemana sih goal atau tujuan hidup kita nih gitu. Seperti kita nggak mungkin kan hidup tanpa tujuan gitu. Jadi gimana kita mau pergi ke suatu tempat tanpa peta, tanpa bahan bakar, kemudian tanpa kendaraan gitu. Nah itu pastinya kita akan tersesat terkait dengan tujuan kita tadi gitu. Jadi kawan-kawan, mungkin setiap hari, setiap minggu, bulan, kita mungkin terkait dengan pekerjaan maupun dengan tuntutan hidup ya. Jadi kita punya waktu yang sama. Kita punya waktu yang sama 24 jam setiap hari. Tentu kita tahu mana yang kita harus kerjakan, mana yang tidak harus kita kerjakan. Mana saatnya kita delegasikan ke tim ataupun saatnya kita mengerjakan itu sendiri gitu. Jadi kawan-kawan, untuk menentukan goals hidup kita mau kemana, kita harus tanya ke dalam hati kita, dalam hati nurani kita sebenarnya mau jadi apa sih 5-10 tahun ke depan gitu. Jadi umpamanya gini, saya 10 tahun ke depan ingin menjadi seorang wirausaha yang punya cabang 5 cabang yang tersebar di seluruh wilayah Riau dengan omset masing-masing cabang misalnya 10 atau 20 juta, kemudian ingin memiliki tim sebanyak 50 orang dan sebagainya. Nah, artinya saat-saat kita menuliskan ataupun kita menentukan tujuan yang kita mau capai tadi, kita akan dengan mudah gitu
meniti kira-kira kekurangan kelemahan kita di bagian mana gitu. Mungkin bisa lanjut lagi Pak Setiadi, Pak Ardi. Nah, banyak kata orang pun banyak jalan menuju Roma ya. Jadi cara menggapai tujuan tadi atau visi dalam hidup ini itu sebenarnya sederhana sebenarnya dalam hidup kita gitu. Tapi kalau kita nggak punya tujuan atau nggak punya rencana, itu kita itu hanya berharap aja gitu, tanpa ada aksi, tanpa ada eh, apa tuh, tanpa ada eksekusi yang benar-benar bisa merubah hidup kita gitu. Jadi goals pertama itu kita tetapkan tujuan hidup kita yang jelas gitu. Jadi mungkin kita saat ini kita masih muda, kita masih bisa have fun, kemudian masih bisa apa tuh berkumpul sama teman-teman. Tapi pada dasarnya setiap orang punya tujuan hidupnya masing-masing. Orang punya masalahnya masing-masing, kemudian orang akan menentukan perjuangan hidupnya masing-masing. Nah, ketika kita masih muda inilah kita bisa menentukan tujuan hidup kita jelas mau kemana arah kita. Dari kita umur 20 sampai 30, 30 ke 40, 40 sampai ke 50, sampai 50 ke 60 atau 70 tahun. Jadi kita rincikan gitu tujuan hidup kita yang jelas dengan banyak metode sebenarnya atau banyak cara. Pastinya yang jelas apa, kapan, dan di mana. Kemudian pastikan tujuan kita itu kita mudah ngukurnya gitu. Misalnya gini, saya ingin menjadi inspirasi banyak orang gitu di umur 30 tahun. Artinya dari umur 20 ke 30 kita harus menempa ilmu dulu sebenarnya. Menempa ilmu, menambah pengalaman, menambah jam terbang selama 10 tahun ini. Jadi eh, selama 10 tahun itulah kita belajar, kita mendapat pengalaman hidup, baik itu susah, senang, dan sebagainya. Jadi kita bisa memetakan gitu. Kemudian kita tujuan sudah jelas, dapat diukur, kemudian realistis itu. Jadi kita bisa dapatkan tujuan itu yang benar-benar bisa kita capai gitu. Jangan sampai nanti misalnya saya mau buat sesuatu yang susah tercapai, mungkin agak susah gitu kita menentukan ya. Jadi pastikan tidak bias terhadap eh, tadi ada kejelasan kapan dan di mana, kemudian dapat diukur, kemudian bisa dicapai dengan mudah gitu. Kemudian juga ada jangka waktu sebenarnya kawan-kawan. Jadi tadi hidup kita kan 70-80 tahun gitu. Jadi selama hidup kita ini, kita itu sebenarnya sudah melakukan apa, kemudian berapa banyak, dan apa sih achievement atau pencapaian-pencapaian yang sudah kita capai saat ini gitu. Sampai dengan umur 78 tahun, 70 atau 80 tahun. Nah, ini sebenarnya kalau kita mau lihat ya, kebanyakan eh, para para pebisnis orang terkaya di dunia juga pun itu mereka punya punya apa ya namanya punya mimpi ya. Seperti kita contoh ya, eh, pernah kawan-kawan mungkin dengar Elon Musk gitu ya. Elon Musk itu dia punya mimpi gimana bisa mendarat di bulan gitu. Sebenarnya itu di luar akal manusia sebenarnya ya. Jadi pada dasarnya eh, mimpi kita itu sebenarnya bisa kita gapai sebenarnya. Tapi kita harus pastikan mimpi kita itu sesuai dengan kemampuan dan realistis yang bisa kita gapai gitu. Ketika kita bicara dengan Elon Musk dengan mimpinya yang bisa mendarat di bulan, dia jauh-jauh tahun itu sudah membuat teknologi-teknologi yang akan mencapai ke bulan. Bahkan sampai dia buat berapa kali roket untuk ini ya, untuk sampai ke bulan, ada gagal, ada berhasil. Nah, itu membutuhkan proses. Jadi ketika proses yang mencapai kesuksesan itu kan butuh waktu, butuh biaya, butuh tenaga, butuh kesabaran. Jadi dengan dengan proses itulah kita mendewasakan diri kita menjadi seorang yang punya tujuan atau goals yang jelas gitu. Kemudian goals tadi kita tulis sebenarnya. Jadi jangan sampai
setiap hari kan kita punya 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 goals ya. Misalnya saya hari ini mau kemana gitu. Kemudian saya mau ngerjain apa, itu biasanya biasakan ditulis. Jadi ditulis itu gunanya untuk apa? Supaya ngeri repetisi terhadap pekerjaan-pekerjaan yang akan kita lakukan, akan kita gapai. Kemudian setelah kita tulis, kita mau buat apa lagi nih action plan-nya, rencana-rencana aksi yang akan kita eh, buat lagi gitu. Jadi tadi kita sudah menentukan goals-nya apa, kemudian sudah buat targetnya apa, kemudian baru kita bisa action terhadap goals yang sudah kita tulis. Jadi kebanyakan kita kan kadang-kadang lupa gitu ya terkait dengan aku ngapain nih hari ini gitu. Kadang-kadang waktu kita kan sama-sama 24 jam. Ada orang yang 24 jam itu dia nggak ngapa-ngapain gitu. Hanya main media sosial, kemudian ya banyak waktu yang ibaratnya itu banyak waktu yang tidak produktif sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ya, orang itu sebenarnya ad- eh, waktu yang diberikan 24 jam sama, tapi ada yang bisa membuat itu seperti hukum Pareto gitu. 80 80 hasil itu ditentukan oleh 20 usaha gitu. Jadi 80% hasil yang kita dapatkan itu 20% action yang kita lakukan. Artinya kan kita eh, inginnya kan sedikit usaha tapi banyak hasil. Nah, itu yang kita inginkan sebenarnya. Jadi waktu-waktu 24 jam itu mungkin bisa kita kelola dengan baik, dengan produktif, sehingga kita bisa mencapai goals-goals yang kita inginkan gitu. Jangan sampai nanti ketika kita bangun tidur, kemudian mau tidur kembali, apa yang sudah kita kita buat itu mungkin bisa kita ingat lagi kira-kira apa sih yang bisa kita ambil, kemudian apa yang bisa kita improve, kemudian apa yang bisa kita tingkatkan lagi di esok harinya gitu. Nah, mungkin bisa lanjut lagi dari slide presentasinya. Mungkin boleh dibantu. Oke. Nah, kawan-kawan, teman-teman, kalau kita bandingkan ya, kita ingin jadi wirausaha atau pengusaha atau bekerja atau jadi seorang pekerja, sebenarnya kita sama-sama eh, ini ya, sama-sama punya waktu 24 jam. Kita bisa bandingkan gitu. Kalau pengusaha itu kita punya waktu 24 jam. Sedangkan pekerja itu punya waktu 5 kali seminggu gitu. Artinya hanya waktu 8 kali 5 40 jam satu hari, udah hanya 8 jam, tetapi setiap 8 jam itu dia eh, masih bisa sebenarnya kita melakukan hal lain. Nah, pengusaha itu 24 jam dari bangun tidur sampai tidur balik, dia mikirin tentang bisnisnya. Kemudian pengusaha pastinya punya ini ya, punya fleksibilitas waktu gitu. Dia mau ngapain jam sekian, kemudian kalau pekerja ya pasti harus saat dari jam 5, jam 8 sampai jam 5 sore atau jam 4 sore. Kemudian kita lihat ya, pengusaha itu dari sisi penghasilan setiap bulan pasti turun naik. Ya kadang dapat, kadang nggak dapat, kadang impas gitu. Tapi kalau pekerja kita lihat kan pasti dapat penghasilan tetap setiap bulan. Itu pasti flat deh. Dan nggak akan bisa sebenarnya kalau kita lihat ya, kalau kita punya penghasilan tetap artinya kita nggak bisa dapat penghasilan lebih di luar jam yang sudah kita kita berikan gitu. Jadi kalau pengusaha itu dia lebih sifatnya lebih bagaimana nih bisa usahanya bisa meningkat, kemudian bagaimana bisa bertumbuh, bagaimana bisa menghasilkan profit lebih baik, omset lebih tinggi dan sebagainya. Nah, pada dasarnya wirausaha itu artinya kita bisa mengambil risiko sebenarnya. Artinya risiko yang bisa gagal, bisa ditipu, kemudian bisa eh, berhutang banyak sebenarnya. Tapi itulah seninya dari wirausaha. Kami di Babada Corporation ini disebut sebagai karya usahawan sebenarnya. Karya usahawan, karya
yang punya usaha-usaha yang ada saat ini kita kelola dengan baik, bagaimana bisa bertumbuh, bisa menghasilkan profit yang lebih baik. Nah, kawan-kawan yang mungkin yang ingin jadi wirausaha ataupun yang belum, pastikan mungkin bisa melihat gitu peluang-peluang apa saja yang mungkin bisa dikerjakan gitu. Mungkin setelah selesai bekerja, buka usaha atau memang pure usaha gitu. Mungkin boleh lanjut lagi slide presentasinya. Nah, teman-teman, kita lihat ya bahwa peluang wirausaha itu sebenarnya banyak. Tinggal dari kita mau apa tidak mau dalam menjadi bagian dari wirausaha itu sendiri sebenarnya gitu. Nah, mungkin kawan-kawan yang sudah punya usaha udah punya apa ya, punya keinginan bagaimana bisa tetap sustainable, kemudian bisa bertumbuh, kemudian bisa banyak hal yang bisa dilakukan ya, berkontribusi untuk sosial. Nah, salah satunya dari kami juga ini adalah peluang usahanya di kuliner. Nah, kenapa kami pilih kuliner, kawan-kawan? Karena dari data yang sudah kami lihat ya sebenarnya kalau kita lihat ya, pasti fokus ekonomi bisnis ini punya ini ya, pelajaran ekonomi makro, ekonomi mikro ya sebenarnya. Nah, kita lihat dari PDB, pendapatan domestik bruto Indonesia itu hampir 50% itu di bidang makanan dan minuman. Artinya dia masuk kategori usaha kuliner. Nah, hampir 40 sampai 50% perputaran uang di Indonesia itu khususnya di bidang kuliner makanan minuman, baik makanan ringan ataupun makanan berat. Nah, kita punya keinginan kan pasti punya kebutuhan pasti makan setiap hari 3 kali. 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam. Nah, maka dari itu, kalau untuk bisnis kuliner saat ini memang sangat menjanjikan. Karena apa? Karena orang apa-apa aja kuliner pengen coba, kalau udah coba, kalau kenal rasa, kemudian sudah harganya terjangkau, insya Allah itu akan berkelanjutan dari usaha kulinernya. Tapi pastikan produk yang kita deliver ke konsumen itu sesuai dengan kebutuhan atau problem yang dia punya gitu. Nah, kemudian kawan-kawan mungkin punya kemampuan di bisnis online gitu. Misalnya jualin produk orang. Nah, kawan-kawan juga bisa buka bisnis online sambil kerja, kemudian selesai kerja bisnis online dengan dengan sistem dropshipping ataupun dengan afiliator dan sebagainya itu memungkinkan bisa. Kemudian kawan-kawan yang mungkin punya punya modal yang terbatas, mungkin bisa coba waralaba. Waralaba ini kalau istilahnya franchise ya, yang kekinian ataupun yang dilihat dari sisi potensinya bagus nih untuk di kuliner, mungkin bisa gitu. Kemudian atau teman-teman juga punya kemampuan di bidang industri kreatif nih, industri kreatifnya seperti konten kreator, kemudian desain grafis dan sebagainya, itu mungkin kawan-kawan bisa coba gitu. Karena apapun usaha yang kita geluti, sebenarnya itu sebenarnya tergantung dari kita sebenarnya. Kita mau usaha ini terus berjalan atau kita setengah-setengah gitu. Karena dalam hidup ini kita nggak bisa melakukan dua pekerjaan dalam waktu bersamaan, atau ya kita sebenarnya itu tadi mau menjadi apa, mau seperti apa gitu, 5-10 tahun ke depan gitu. Nah, pastikan kawan-kawan punya jiwa wirausaha yang lebih lebih ya dibandingkan dengan kawan-kawan yang lain gitu. Karena wirausaha ini pertama dia sifatnya dibilang orang yang mungkin pendapatan nggak pasti gitu misalnya. Butuh modal besar. Enggak juga sebenarnya. Pada dasarnya kita sendirilah yang mengelola usaha-usaha kita seperti yang disampaikan oleh Pak Dokter Dino Mas tadi itu. Mulai saja dari modal yang kecil. Kemudian coba dulu, gagal itu pasti sebenarnya. Tapi kemungkinan berhasil juga pasti, 50-50. Jadi kalau kawan-kawan bisa coba bisnis kecil-kecilan dulu, kemudian lihat trafficnya apakah cocok,
Itu bisa diteruskan. Atau mungkin teman-teman pengen shifting gitu, shifting ke berpindah dari bisnis lain, tapi eh, terus dicoba gitu, jangan pantang menyerah. Karena apa? Karena wirausaha itu sifatnya sebenarnya maraton sebenarnya. Maratonnya artinya bertahap gitu. Yang mungkin di bisnis ini kita nggak berhasil, tapi kita coba di bisnis lain, itu mudah-mudahan bisa berhasil. Karena yang namanya usaha ini kan kita mengusahakan sesuatu supaya bisa dapat nilai lebih, nilai tambah untuk konsumen sebenarnya. Jadi eh, pastikan kawan-kawan itu punya mental, punya mindsetnya wirausaha, kemudian mindset yang bertumbuh. Jangan takut untuk mencoba sesuatu hal sampai sesuatu hal itu benar-benar kita dapatkan gitu. Seperti kami, misalnya kami juga pernah gitu membuka usaha yang gagal, itu rugi puluhan bahkan ratusan juta gitu. Tapi itulah pembelajaran sebenarnya. Jadi jangan takut gagal, jangan takut apa ya, takut eh, di apa ya namanya tuh, di eh, dijelekin sama orang, itu biasa. Namanya orang itu tidak akan melihat proses sebenarnya. Orang-orang di sekitar kita tidak akan melihat proses itu seperti apa. Kita bangun pagi, kita ketemu orang, kita kehujanan, kita macam-macam lah hal yang pernah akan kita temui nanti ketika kita memang menetapkan diri untuk menjadi wirausaha. Akan banyak suka duka, akan banyak, kita tuh berdarah-darah dulu gitu sebenarnya di awal-awal dalam usaha. Tapi setelahnya kita akan menikmati hasilnya. Memang memang apa ya, eh, seperti yang dikatakan ya, oleh Bruce Lee ya sebenarnya. Saya lebih takut kepada orang yang punya kemampuan atau jurus katanya. Jurus, punya satu jurus yang terus diulang-ulang sampai 10.000 kali, daripada orang itu punya 10 jurus tapi diulangi satu kali gitu. Nah, ini juga eh, memberikan insight kita bahwa eh, dalam wirausaha itu gagal itu ada. Kemudian eh, menyerah itu pasti ada orangnya. Tapi di satu sisi kita nggak boleh seperti itu gitu. Kita harus semangat, kemudian kita harus melihat goals kita ke depan itu seperti apa gitu. Jangan sampai nanti kita gagal, udah kita menyerah gitu. Jangan jangan menyerah di tengah jalan gitu. Tapi teruskan aja sampai titik darah penghabisan sebenarnya. Mungkin lanjut lagi uh, slide-nya. Nah, kalau kita juga mau bekerja ini misalnya. Kalau kita mau bekerja, skill apa sih yang dibutuhkan industri sekarang gitu. Sebenarnya banyak kawan-kawan. Jadi kayak IT nih, pasti orang butuh yang namanya data science. Kemudian uh, artificial intelligence yang pernah teman-teman dengar mungkin kan, machine learning, kemudian pengembangan website, software development. Nah, sekarang ini kan era digitalisasi, apa-apa serba digital. Nah, otomatis apa yang dibutuhkan industri sekarang mengarah kepada otomatisasi sama digitalisasi yang cepat, kemudian mendapatkan data secara real time dan sebagainya. Nah, keahlian-keahlian apa yang dibutuhkan? Itulah seperti software development, cyber security, data science, dan sebagainya. Nah, dari sisi kreatif dan desainnya apa yang diperlukan? Adanya desain grafis, UI UX, content creator, dan sebagainya. Nah, kalau saya dari sisi pemasaran uh, atau marketing, nah otomatis skill yang saya punya saat ini adalah digital marketing. Di mana kita lihat ya, semua orang butuh digital marketing, apalagi UMKM atau perusahaan-perusahaan besar yang pengen menjangkau konsumen itu lebih banyak, kemudian lebih luas, pakainya digital marketing. Seperti ilmu-ilmu kemudian ilmu SEO, kemudian ilmu dari sosial media, dan sebagainya. Nah, begitu juga dengan keuangan dan akuntansi. Tentunya seperti ahli perpajakan, ahli keuangan akuntansi, dan sebagainya. Nah, jadi kawan-kawan, pilihan sebenarnya ada di tangan kita. Kita menjadi seorang pengusaha atau ingin menjadi seorang pekerja. Karena eh,
ya namanya pengusaha, pengusaha atau pekerja itu ada plus minusnya. Tapi ada juga keunggulan sama kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kita masih muda, eh, buatlah mimpi-mimpi kawan-kawan itu mimpi-mimpi yang mungkin banyak apa itu tidak tidak yang anti mainstream sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ya di Indonesia ini sebenarnya bukan kekurangan orang sebenarnya, bukan kekurangan SDM, tapi kita itu kekurangan lapangan kerja sebenarnya. Jadi Indonesia saat ini kan masih disebut negara berkembang. Nah, beda dengan negara-negara tetangga seperti Singapura ataupun Malaysia yang sudah punya wirausaha atau pengusaha di atas 4 bahkan 5%. Kita masih di bawah itu. Artinya masih terbuka peluang-peluang wirausaha kita untuk kita bisa memberikan kontribusi ke kampus, ke masyarakat maupun ke negara ini gitu, negara Indonesia. Artinya eh, percayalah bahwa menjadi seorang wirausaha itu adalah salah satu pilihan yang terbaik sebenarnya dalam hidup. Karena sesuai dengan apa hadis Nabi ya, 9 dari 10 pintu rezeki itu berasal dari perdagangan. Nah, kita lihat bahwa konglomerat Indonesia pun itu juga berbisnis pada dasarnya. Ada bisnisnya digital, ada bisnisnya dulu apa makanan. Nah, contohnya sederhana gini. eh Kalau kita pernah dengar cerita terkait dengan eh bisnisnya apa dulu Unilever kalau nggak salah saya, kalau nggak salah itu Astra, sorry, Astra. Astra ini dulu bisnisnya itu jual sabun sama minuman limun kalau nggak salah saya. Itu awal-awal muasal Astra itu. Dia punya punya produk cuma itu. Jadi dipasarkan, akhirnya berkembang. Nah, produk-produk sekarang itulah yang banyak di, di dipakai. Nah, artinya sekelas Astra pada saat itu juga mulai dari hal-hal kecil sebenarnya. Apa yang mereka bisa buat, mereka jual, kemudian mereka kembangkan lagi, kemudian mereka buat eh, apa ya, buat semacam pabrik, kemudian mereka buat sistem manajemen dan sebagainya. Jadi eh, untuk menjadi seorang pengusaha atau pekerja itu ada di tangan kita sebenarnya. Kita mau jadi seperti apa 5 sampai 10 tahun ke depan gitu. Tapi pastikan teman-teman tadi punya goals atau visi ke depan, ingin menjadi seperti apa, kemudian maunya kapan, dan apa pencapaian-pencapaian teman-teman di kemudian hari gitu. Contohnya saya nih, saya itu apa sih cita-cita saya di apa di 2025 gitu misalnya. Saya alhamdulillah sudah menuliskan goals-goals yang ingin saya capai gitu dulu. Ya di 2025 mungkin seperti misalnya gini. Di 2025 saya uh, ngeplay ngeplay beasiswa LPDP di uh, di LPDP dengan mengambil jurusan S2 Master di University of Birmingham, Inggris. Nah, itu sudah saya petakan sebenarnya. Jurusan apa, tanggal berapa saya tes, kemudian saya harus siapkan apa. Nah, itu sudah saya catat. Kemudian uh, apa lagi? Kemudian di 2025 kita dari sisi organisasi kita mau bangun apa lagi nih? Penambahan outlet baru, kemudian penambahan apa tuh terkait dengan ekspansi bisnis sebenarnya. Jadi kita sudah punya goals individu dan kita sudah punya goals organisasi gitu. Jadi pastikan kawan-kawan punya tujuan ya, punya tujuan mau jadi seperti apa, kemudian tahun berapa, kemudian mau gapai itu apa gitu. Jadi jangan sampai nanti bias, karena kalau kita
nggak tahu tujuan dari awal, kita tidak tahu peta hidup kita seperti apa. Jangan eh, artinya 5, 10 tahun, 20 tahun ya kita kayak gini-gini aja gitu. Nggak ada perkembangan yang berarti dengan hidup. Tapi pastikan kita punya satu tujuan yang jelas gitu. Mungkin itu saya mungkin dari saya kepada kawan-kawan terkait sharing hari ini gitu. Saya balikan ke moderator. Terima kasih Pak Ari. Saya mohon maaf baru dapat mengakses CV Pak Ari Kurniawan. Teman-teman, perlu teman-teman ketahui, Pak Ari ini merupakan seorang sangat luar biasa. Bagaimana tidak teman-teman semuanya, berdasarkan CV beliau, di area of expertise beliau memiliki project scheduling, ya, inventory, logistik and distribution, industrial relation and partnership, business development, digital marketing, sales and marketing, market and business intelligence, data analyst, planning and strategy corporate branding. Nah, skillsnya sangat luar biasa teman-teman. Dapat teman-teman bisa dengarkan. SCM tools and software, digital marketing tools and analytic, SQL programming, Python language, Microsoft Project, Tableau, Power BI, dan Microsoft Excel. Dan beliau memiliki pengalaman kerja di PT Dian Graha Elektrika sebagai Inventory and Logistic Assistant, kemudian di Politeknik Kaltech Riau sebagai Business Cooperation and Marketing Staff, dan di PT Babada Wasaka Indonesia yang saat ini Head of Marketing Strategic and Head of Planning and Strategy. Nah, bagi teman-teman semuanya, tentu sangat luar biasa yang sudah disampaikan oleh Pak Ari. Kita belajar dari Pak Ari bahwasanya keberanian mencoba dan kemampuan membaca peluang di era digital adalah kunci sukses, teman-teman semuanya. Nah, untuk teman-teman semua, ini saatnya untuk kita berinteraksi. Dipersilakan teman-teman semua, apabila ingin bertanya, bisa mengaktifkan emoji raise hand, atau teman-teman juga bisa eh, memberikan pertanyaan melalui kolom chat. Silakan teman-teman semuanya, ada yang bertanya, boleh Izin raise channel hand. Pak Septian. Silakan, Bang Ari. Wah, ini senior kita. Silakan, Bang Ari. Eh, di dalam persaingan apa nih usaha ini kan tadi tadi Pak Ari tadi udah bincang bagaimana cara kita untuk membangun peluang usaha kan. Tapi sekarang ini mental mental untuk membangun usaha itu yang membuat kita tuh ragu untuk buat usaha. Contoh di mana-mana kita usaha mau buka usaha ini udah ada, buka usaha ini udah ada. Dicoba buka usaha ini gagal. Kemarin kami sudah coba buka usaha buat kafe. Ternyata karena berselang waktu gagal juga buat kafe itu tersebut. Nah, jadi di situ kelemahan kelemahan itu eh, peminatnya itu bagaimana kan tadi Pak Ari itu seorang marketing ya. Bagaimana cara kita mengatasi persaingan pasar di luar sana? Misalnya di kafe-kafe sana kita buka usaha nih. Nah, saya udah coba lakukan hal ini buat program ini. Ternyata hasilnya nol juga. Jadi kalau mana tahu dari Pak Ari itu eh, bisa mengasih masukan untuk bagaimana cara menghadapi persaingan pasar di luar. Itu aja sih. Terima kasih kepada Pak Ari. Sebenarnya ini selaras juga dengan eh, kondisi kita pada saat ini, Pak Ari. Maksudnya kita lihat juga Pak Ari ini merupakan seorang expert di bidang data analis. Nah, Ya. selaras juga dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ari. Mohon Pak Ari sebagai narasumber, sebagai data analis yang juga sudah luar biasa di bidangnya. Nah, sebagai praktisi di bidang pemasaran digital, nah sebenarnya apa sih tantangan utama dan bagaimana kita caranya dapat mengumpulkan atau memeriksa atau menafsirkan data apa sih yang dibutuhkan sebenarnya seseorang wirausaha gitu. Contohnya kayak Bang Ari tadi buka kafe dan sebagainya. Apa sih yang dibutuhkan pasar sebenarnya begitu. Nah, berdasarkan dari perspektif cara kita melihat data analisis Pak Ari. Silakan Pak Ari, sumber kita. Baik, terima kasih kepada Hari juga Pak. Pak Ari juga, Pak. baik
Pak Mahirizal ya. Jadi kalau kami sebelum buka usaha tuh kami biasanya melakukan namanya market intelligence. Nah, market intelligence ini kita lihat dari sisi contoh nih, kita mau buka usaha kata Pak Mahirizal terkait kafe ya, di kafe ya. Nah, kita pastikan lokasi yang kita lihat kita mau buka itu, kita hitung dulu sebenarnya berapa sih banyak kompetitor-kompetitor yang ada di sana. Baik itu kompetitor yang sifatnya gerobakan maupun yang kios ataupun ruko. Betul. Kemudian terkait juga dengan di lingkungan itu sebenarnya banyaknya siapa sih sebenarnya gitu. Apakah banyaknya perumahan ataupun perkantoran itu juga pengaruh. Nah, ketiga terkait dengan habit orang di area sekitar situ sebenarnya. Sekitar situ habitnya apa sih sebenarnya kalau kafe gitu. Kafe biasanya kan lebih identik dengan nyediain makanan atau minuman yang target marketnya itu kan anak-anak muda biasanya ya. Anak-anak muda yang lebih banyak sukanya nongkrong gitu. Anak muda ini dia itu sebenarnya pengennya kafe yang kalau konteksnya itu lebih ada wifi, kemudian ada tempat nongkrong. Dan kalau kita lihat ya dalam bisnis kafe ini kan sebenarnya produk atau layanan yang kita punya itu kita menyasar kemana sebenarnya? Contoh kami itu buka apa eh, bisnis baru misalnya nih ada Inspira Today yang Jalan Bukit Barisan kita baru buka di tanggal 7 kemarin. Jadi kami petakan dulu di era Bukit Barisan ini banyaknya apa dari data yang kami punya di Rote Bakery. Karena target market kita tentukan dulu gitu. Target market dari kopi ini biasanya kan keluarga ya, khususnya bapak-bapak atau ibu-ibu yang pengen makan bersama dan sebagainya. Nah, kemudian kita ciptakan produk yang menyasar ke keluarga. Artinya kan makanan sifatnya paketan. Kemudian kita teliti lagi harganya berapa sih dari harga mereka beli gitu. Mereka beli dan rekomendasi harga menu yang kita jual. Kita jual ternyata di bawah harga 20.000, antara range 15 sampai 20. Nah, kemudian kita lihat lagi dari sisi tempatnya nih. Tempatnya kita mau seperti apa gitu dari sisi tempat dan lokasi. Nah, karena kita bisnis itu pertama sebenarnya eh, pastikan lokasi itu mudah terjangkau, mudah dijangkau. Kemudian kalau tipe di Pekanbaru ini kan eh, dia apalagi kami yang di Bukit Barisannya tipenya kan lebih banyak perumahan, kemudian sekolah-sekolah juga banyak di sini, kemudian jumlah penduduk area Bukit Barisan ini lebih banyak dibandingkan dengan yang di Harapan Raya. Karena kita lihat lah ya, dari ujung Jalan Bukit Barisan sampai Jalan Sepakat yang sudah kami teliti itu berapa banyak sih kedai kopi misalnya yang sudah berdiri. Artinya kan bisnis itu bertumbuh, bisnis itu punya market sendiri ya sebenarnya. Jadi kalau terkait dengan apa tadi dari Pak Mahirizal tadi udah buka bisnis, kemudian gagal, coba pelajari dulu sebenarnya saya pengen target marketnya siapa gitu. Nah, apakah anak muda umurnya berapa? Kemudian apakah bapak-bapak umurnya berapa? Kemudian kemudian produk yang cocok untuk anak muda atau bapak-bapak ini seperti apa gitu. Karena kita nggak bisa menyasar semua market sebenarnya. Nah, maka dari itu kita harus petakan dulu nih sebenarnya produk kita cocoknya untuk siapa gitu. Jangan sampai nanti kita buat produk yang cocoknya untuk orang tua misalnya kan, orang tua nih target market kita tapi nggak nggak tepat gitu. Contohnya mungkin boleh apa Pak Maherizal mungkin cerita gitu. Kira-kira sejauh ini mungkin
udah berapa lama kira-kira buka kedai kopinya gitu? Karena lokasi juga di mana juga berpengaruh. Kemudian apa ya, kayak ini juga kita eh, pengennya gini, buka usaha itu eh, modalnya kecil dulu di sana. Mungkin Pak Mahrizal bisa tes gitu, tes pasar gitu sebenarnya. Tes pasar di area situ, kira-kira apa yang belum ada di sana. Mungkin udah ada, cuman kita modifikasi sedikit gitu. Contohnya tadi Pak Mahrizal punya tadi kedai kopi kan, tapi kedai kopi Pak Mahrizal ini yang tidak dipunyai oleh kompetitor. Contohnya produk-produk, misalnya produk apa gitu misalnya. Kemudian apalah yang bisa menarik traffic misalnya. Kemudian biasanya kan kalau orang apa kafe ini biasanya dia punya komunitas sebenarnya, komunitas-komunitas yang apa ya, yang suka nongkrong dan sebagainya. Nah, itu mungkin bisa di apa ya, ditarik trafficnya. Mungkin eh, mungkin bisa jadi ada live music, kemudian mungkin ada eh, apa ya, yang tempat-tempat yang apa tuh, yang bisa Oke. tempat foto dan sebagainya gitu. Nah, itu mungkin karena pengalaman kami di apa, di Bukit Barisan lah contohnya ya. Ini karena karakteristik orang yang di Bukit Barisan ini lebih suka itu dia belanja sebenarnya. Belanja konteks ini eh, belanja itu yang harga-harganya itu di bawah 20.000. Itu terbukti dari Rote Bakery sendiri lah ya, karena kebanyakan ibu-ibu umurnya itu 20 sampai 45 tahun. Kemudian biasanya itu dia beli roti apa, itu menjadi data sebenarnya, data kita untuk buka bisnis yang lain gitu. Sehingga diversifikasi atau keberagaman bisnis kita itu bisa ngambil nih market-market dari ibu-ibu bisa ke bapak-bapak tadi gitu. Pak. Ya, Silakan terima Pak kasih Ari, Pak. ada tanggapan? Itulah Pak. Saya sudah sering juga pergi ke kafe-kafe juga, apa sih yang bisa yang saya ambil dari kafe ini, kafe itu. Tapi mungkin yang kena saya teliti itu kemungkinan dari posisi strategi tempatnya aja sih Pak. Kalau makanan sama apa udah harga anak-anak muda dibuat. Eh, Masakan kopi-kopi yang dikenal lah udah disiapkan. Ya, dari pelajaran itu jadi strategi tempat nih Pak yang terpikir sama saya. Saya juga sering juga Pak yang kan tinggal di Bukit Barisan tuh Pak. Saya sering juga tuh ngecek apa roti tempat Bapak tuh. Tiap Ya hari Pak. saya belanja sana, harganya memang ya sih Pak terjangkau. Mungkin itu aja sih Pak. Terima kasih tadi Pak. Oke, Pak. Udah sih. Sekarang udah usaha lagi Pak atau off dulu? Off dulu Pak. Udah nggak ada uang lagi loh. Eh, Kalau saya sih saran gini Pak, mungkin Bapak passionnya memang di bisnis kuliner lah ya, Iya Pak. di kuliner. Nah mungkin coba beralih ke bisnis modelnya. Bapak kan artinya kan lokasi ini tadi terkendala gitu, Ah, terkendala. Tapi Bapak punya produk gitu, produk misalnya minuman, tadi kan kopi yang udah Bapak racik sendiri sebagainya kan. Mungkin Bapak bisa ganti bisnis modelnya jadi bisnis botolan gitu, kopi-kopi botolan. Kopi-kopi botolan ataupun apa namanya itu pengadaan biji kopi itu kan bisa Iya iya Pak. bisa apa, bisa dikombinasi tuh. Nanti itu bekerja sama dengan kedai-kedai kopi yang ada di Pekanbaru. Rencana ada sih mau buka usaha Pak, tapi mungkin usaha ada lagi uji coba saat ini Pak. Mau lihat barang nih tahan lamanya berapa lama sih Pak itu. Iya, Nah, tapi terima kasih Pak. Penjelasan Bapak tuh udah terpikir nih. Ah itu Pak. iya. Coba, Terima kasih banyak. terima kasih Pak. Jadi pada dasarnya terus coba gitu Pak Mas Iya Pak. Rizal. Karena kita nggak bisa apa tuh kan, nggak bisa berhenti pada titik ini. Bisa jadi kan
titik puncaknya nanti mungkin ternyata bisnis kafe ini udah banyak kompetitornya, kita ganti bisnis modelnya sebenarnya. Jadi modelnya misal contoh gerobakan gitu, ataupun karena kafe ini kan butuh capex ya, capital expenditure atau modal yang besar, sewa ruko, sewa tempat, macam-macam lah kan, ada peralatan sebagainya. Gimana Iya kita Pak. bisa meminimalkan uang tadi, misalnya bisa lebih kecil, tapi kita tuh bisa lebih banyak gitu, kita bisa distribusikan lebih banyak gitu sih kalau saya sih Pak gitu. Ya pasti urusan izin misalnya terkait dengan izin halal, kemudian PRT, kemudian dan sebagainya itu kan biasanya sih nyusul gitu kan, sambil berjalan gitu terkait produk-produk yang mau dibuat. Baik, Pak. Terima kasih, Sama-sama Pak. Pak Ari. Terima kasih juga Oke. kepada Bang Maherizal yang sudah memberikan pertanyaan ataupun tanggapan yang sangat luar biasa. Kita masih memberikan kesempatan kepada teman-teman semua. Sembari itu, mohon izin Pak Ari, saya juga ingin sangat menarik dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ari. Di era yang kita ketahui saat ini, usaha-usaha yang konvensional yang banyak sekarang digitalisasi. Nah, menurut Pak Ari, apa keterampilan digital yang paling penting untuk kita kuasai di era digital ini, Pak Ari? Untuk seputar kalau kita ingin membangun usaha lebih baik ke depannya. Begitu, Pak Ari. Baik, terima kasih Pak Setiandi. Kalau untuk skill atau kompetensi itu yang paling dibutuhin adalah kalau wirausaha ya. Wirausaha itu pertama eh, dia dibutuhkan terkait dengan eh, leadership ya. Jadi kalau secara soft skill ya, soft skill pasti leadership, kemudian manajemen keuangan itu paling dasar. Nah, karena eh, itu kan berkaitan dengan cash flow nanti. Cash flow terkait dengan uang masuk sama uang keluar. Berapa beli bahan baku, berapa yang keluar uang untuk bahan baku, berapa pendapatan, berapa pengeluaran. Nah, itu dasar sebenarnya. Kemudian, bagaimana supaya bisnis kita bisa dikenal? Pasti dengan melalui kursnya digital marketing. Nah, digital marketing ini sangat penting bagi teman-teman bagaimana bisa menjangkau, karena kan kita nggak pakai brosur lagi nih, nggak pakai itu, pandu dan sebagainya kan, karena itu juga cost ya, biaya. Nah, bagaimana kita bisa meminimalkan kita biaya kita pakai digital marketing supaya orang tahu, ya pakai iklan-iklan di media sosial, bekerja sama influencer atau KOL lokalan supaya bisnis kita dikenal. Kemudian ya hal-hal yang sifatnya lebih, karena ini ya, dalam piramida piramida funnel marketing kalau istilahnya itu kan corong itu kan kayak segitiga tuh, segitiga kebalik. Nah, di atasnya itu kan awareness. Awareness ini apa eh, terkait orang kenal dulu itu sebenarnya. Kebanyakan kan orang nggak kenal kita, ya caranya kita memperkenalkan diri ke orang dengan apa? Dengan media sosial. Ya buat konten, sebagainya. Kemudian buat hal-hal yang bermanfaat lah. Karena ya kita lihat ya, eh, siapa sih yang nggak kenal sama si A gitu kan? Misalnya dia buat konten viral FYP di TikTok kita misalnya kan. Nah itu salah satu sarana sebenarnya untuk menyebarin konten-konten terkait jualan sebagainya, terkait dengan personal branding, macam-macam sih sebenarnya yang bisa kita kita uh, buat gitu. Setelah itu mungkin kita bisa belajar terkait dengan data science karena atau data data analis. Karena setelah kita dapat, kita kan analisis tuh terkait dengan macam-macam hal gitu. Nah, itu lagi yang mungkin bisa kita pelajari dan kita bisa tingkatkan lebih dalam gitu terkait dengan, karena bisnis ini sifatnya dia jangka panjang sebenarnya. Kita nggak menikmati setahun dua tahun, tapi kita berdarah-darah dulu setahun dua tahun sampai sampai nanti kita dapatkan titiknya di mana, baru kita nanti bisa menikmati gitu. Beda sama tadi kayak pekerja ya, pekerja itu menikmati bulan demi bulan karena dia ya flat aja gitu, nggak ada tantangan. Kalau istilah kata orang tuh di zona nyaman ya. Kalau kalau kita
ya mau sampai jam 6 misal kerja, jam 8 malam ataupun subuhnya kita tetap kerja gitu. Tapi balik lagi ke kita sebenarnya goal kita tuh mau jadi apa gitu kan. Tadi Pak Maherizal ini sudah bagus sebenarnya dari sisi goalsnya dengan jadi wirausaha, tapi eh, mungkin tambahan saya, coba nanti Pak Maherizal baca buku terkait dengan apa tuh mindset wirausaha self development, buku-buku yang sifatnya itu lebih banyak terkait dengan leadership, kemudian terkait dengan apa pengembangan bisnis, terkait dengan macam-macam lah pokoknya, itu menambah insight-insight kita selain kita juga belajar di kehidupan gitu. Baik Pak. Buku itu sekarang saya lagi mungkin beli di online nih, Pak. Lagi mungkin Oh, terlagi kirim nih, Pak. iya Pak. Oke Pak. Nanti kalau Pak Merizal mau baca, saya punya banyak buku sih Pak sebenarnya. Woi, keren. Mas, boleh tuh Pak. Buku Oh, leadership, buku-buku marketing, sebenarnya banyak sih saya buku-buku macam-macam sih Pak yang sifatnya lebih banyak ke bisnis sebenarnya. Jadi kami juga di Bawada Corporation ini juga sebenarnya dituntut untuk siap untuk selalu baca buku sebenarnya. Sampai kerja juga baca buku, nonton YouTube juga Pak terkait dengan mindset wirausaha. Karena seperti kita belajar belajar dari ini kan, dari coach praktisi di YouTube kan banyak tuh ilmu-ilmunya. Jadi kita bisa tiru, bisa ambil ambil dan catat, kemudian baru kita bisa pakai lagi nanti kita belajar lagi. Jadi itu Pak. Baik Pak. lagi kepada Pak Ari, teman-teman, kita berikan kesempatan satu lagi terakhir pertanyaan untuk Pak Ari. Ini sangat luar biasa. Dan saya juga ingin mungkin apabila Pak Ari berkenan waktu, karena saya juga melihat di CV Pak Ari seorang data analis. Kenapa saya sangat tertarik dengan data analis dari tadi? Karena saya ketahui bahwasanya seorang data analis itu seorang profesional yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan, memeriksa, menafsirkan data dalam berbagai presentasi bentuk, teman-teman semuanya. Tujuannya adalah bagaimana kita mengolah data mentah menjadi informasi yang berguna, teman-teman. Membantu memilih apa keputusan bisnis yang akan kita pilih nantinya, memecahkan masalah, serta bagaimana mengidentifikasi tren atau pola yang memang sedang tren saat ini teman-teman semuanya. Iya. Jadi teman-teman semuanya jangan sampai kehilangan kesempatan selagi kita dapat berinteraksi pada hari ini dengan narasumber yang sangat luar biasa. Kita berikan pertanyaan terakhir. Apabila teman-teman ingin bertanya silakan mengacungkan tangan melalui emoji raise hand atau bisa langsung mengaktifkan mikrofonnya atau teman-teman boleh aktif di kolom chat teman-teman semua. Silakan teman-teman yang mungkin ingin sharing-sharing yang juga sekarang sedang membuka usaha atau akan membuka usaha, langkah apa yang tepat yang akan diambil ketika kita nanti akan menjalankan usaha kita. Bagaimana? Apabila tidak ada pertanyaan lagi, berarti saya rasa teman-teman semuanya sudah eh, menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Ari selaku narasumber dan juga kita mungkin nanti minta izin dapat mengakses materi yang telah disampaikan Pak Ari dan lebih ingin kita lagi kita mendapatkan waktu lebih spesial dan istimewa dapat berdiskusi secara langsung dengan Pak Ari bahwasanya memang materi yang dibawa oleh Pak Ari dari awal hingga akhir tadi sangat luar biasa. Memang bagaimana kondisi di era digitalisasi saat ini saat kita ingin mengambil keputusan dalam perspektif berwirausaha. Nah, sebelum kita tutup, kita persilakan kepada Pak Ari untuk memberikan closing statement Pak Ari ataupun motivasi untuk teman-teman semua yang sedang berwirausaha atau akan memilih keputusan untuk berwirausaha. Silakan Pak Ari. Baik, terima kasih kepada kawan-kawan, kepada Dr. Dini Onasis juga dan pihak Unilak yang telah memberikan kami kesempatan untuk sharing sebenarnya. Jadi eh, ada apa satu quotes menarik sebenarnya. Jadi quotes ini ngatain gini, eh, jika kita jika jika atau kalau kita punya planning,
itu akan memudahkan kita menggapai tujuan ya. Tapi kalau kita nggak ada planning, itu sama dengan kita itu eh, nggak punya rencana masa depan gitu. Jadi eh, percayalah bahwa tujuan tujuan kita diciptakan itu sebenarnya untuk ini ya, untuk berusaha berikhtiar. Ya salah satu jalannya ya bisa menjadi wirausaha, bisa juga menjadi seorang profesional. Dan balik lagi ke tadi bahwa kita harus punya goals, kita mau jadi apa 5 sampai 10 tahun ke depan. Ditentukan oleh hari ini sebenarnya. Jadi kalau kita sudah punya usaha, lanjutkan. Jika belum punya usaha, coba gali lagi kira-kira usaha apa yang cocok dan sebagainya. Sebenarnya dalam sebuah usaha itu sebenarnya 99%-nya itu action, 1% itu rencana. Nah, 99% action, 1% itu rencana. Tapi kalau nggak ada action, artinya kita nggak ada hasil, nggak ada rencana yang mau kita lakukan gitu. Jadi pastikan kita punya rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, supaya kita punya arah atau tujuan yang kita mau gapai di umur 20 sampai 30 tahun, 30 sampai 40, bahkan 40 sampai nanti ke 50 tahun gitu. Jadi habiskan jatah gagal kita di masa muda, nanti di masa tua kita akan menikmati hasil apa yang sudah kita ikhtiarkan di masa muda. Tadi kepada Pak Ari, sebelum kita tutup, teman-teman boleh on cam, kita boleh foto bersama Pak Ari ya, mohon izin Pak Dekan. Silakan on cam semuanya, berikan senyuman terbaik. Saya hitung ketiga, itu semua sudah memberikan senyuman terbaik. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin boleh salam komando. Teman-teman, 1, 2, 3. Baik, terima kasih pada teman-teman semua. Sebelum saya tutup, silakan isi link presensi atau absen, karena semuanya insya Allah akan mendapatkan sertifikat dari Fakultas Ekonomi Bisnis. Dan teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke penutupan, setelah mengikuti acara ini, apakah teman-teman merasa lebih percaya diri dengan pilihan karir? Apabila sudah, teman-teman ingin memilih usaha di bidang apa? Itu tentu semua teman-teman memiliki jawabannya. Hari ini kita belajar banyak dari Pak Ari tentang keberanian mencoba dan memanfaatkan teknologi. Semoga jadi bekal bagi kita semua untuk melangkah ke masa depan yang lebih cerah. Yuk kita beri apresiasi kepada narasumber dengan tepuk tangan ataupun mengetik terima kasih di kolom chat. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya Pak Ari. Saya kembalikan kepada Masih Pak Dini. Pak Dr. Dini Assalamualaikum Onasis. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak Ari, Terima makasih kasih. Pak Dini. Ya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai moderator dan ini kita mau penutupan. Bapak Ibu sekalian, kita menyiapkan link absensi yang nanti akan mendapatkan sertifikat ya. Jadi sudah dipaparkan materi hari ini oleh Pak Ari Kurniawan, dan kita juga mendengar tadi pertanyaan dari Ari dengan moderator Maya Rizal ya. Jadi, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mungkin lebih baik kita memulai bisnis ya tidak menggunakan modal banyak, coba dulu kecil-kecil. Kalau kita ada uang 100 juta, coba dulu yang modalnya 10 juta, 5 juta. Nah, ini memang sengaja untuk dihabiskan untuk mendapatkan ilmu. Jadi pada saat kita tak berhasil di usaha itu, tapi kita sudah banyak pengalaman, sudah menimba ilmu. Kalau kita punya uang 1 miliar, gunakan 10 juta atau 20 juta. Ini ilmu. Kalau bisnis itu memang ilmunya ada di lapangan. Nah, ilmu yang sesungguhnya itu ada di lapangan. Dan apabila kita berbisnis, kita ternyata tidak menemukan sesuatu hal yang berkembang, atau memang kita
Tak seperti yang lain yang maju. Dunia bisnis seperti itu. Ya. Saya sering baca autobiografi orang-orang pelaku bisnis yang sukses. Mereka menyampaikan 100 kegagalan. Ya, dari 100 kegagalan, ya, mereka mencoba terus. Dari 100 kegagalan itulah sebenarnya yang memupuk dia itu semakin kuat. Jadi gagal pertama, gagal. Tak apa-apa, kegagalan itu sebenarnya jembatan kesuksesan. Ya. Termasuk juga yang punya Baba ya Pak, Alibaba ya. Alibaba yang punya siapa lupa saya. Jack Ma, Pak. Jack Ma itu kalau ditanya ya udah kemana-mana dia bisnisnya, dia tumbang, yang lain juga demikian. Artinya kalau kita mau sukses di bisnis, ya tanpa kegagalan itu tak mungkin. Ya, tanpa suatu kegagalan itu tak mungkin. Ya, karena dunianya berbeda, dunia bisnis itu berbeda ya dengan dunia sebagai pekerja, sebagai kita pegawai, jauh berbeda ya. Dunia bisnis ini dunia yang campur aduk, semuanya ada di dalam ya. Campur aduk emosional, kegagalan, amarah, ya, motivasi, lengkap semuanya. Ya. Artinya kegagalan itu baru pintu masuk jalan kesuksesan. Sementara jalannya masih jauh. Jadi dibutuhkan beberapa kegagalan untuk kita bisa menjadi besar. Ya. Jadi ilmu kita seperti manusia aja. Anak-anak tak akan mungkin bisa berlari. Pasti dia berlatih merangkak dulu. Ya. Berkali-kali jatuh, merangkak berkali jatuh. Ya. Nanti berlatih berdiri berkali-kali jatuh, tapi dicoba terus berkali-kali jatuh, akhirnya bisa berdiri, terus berjalan berkali-kali jatuh, berkali hati, tapi akhirnya cari. Artinya memang secara lahiriah, secara kita memang diciptakan seperti itu, tak langsung memetik bunga, langsung berlari. Artinya sebagaimana kita memang yang ini kegagalan, jatuh bangun. Jadi jatuh bangun bukan membuat kita itu berhenti. Jatuh bangun itu bukan membuat kita berhenti. Justru jatuh bangun itu memotivasi kita berbuat lagi, menciptakan lagi yang baru. Ya. Nah ini sebenarnya yang disampaikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita manusia, ya kita berjuang. Mulai dari kecil, berkali-kali kita jatuh. Belajar merangkak jatuh. Belajar berdiri jatuh. Gagal. Ulang lagi gagal. Ulang lagi gagal. Jadi kalau kita mau sukses, naluri kita itu seperti naluri seorang anak-anak. Seorang bayi. Dia merangkak, berasa jatuh. Tapi coba terus. Dia tidak kapok ya. Demikian juga melatih berdiri. Jatuh, tapi coba lagi. Artinya dibutuhkan mental, pikiran yang positif. Ya. Inner hati kita, pemikiran kita itu memang satu arah aja. Apa tujuan kita? Berlari. Ya sudah kita kejar. Berkali-kali jatuh. Ya. Nah, ini sebenarnya yang dianugerahkan Tuhan ke kita. Ujung-ujungnya dalam kehidupan ini kita akan disuruh membaca, bukan disuruh menulis. Jadi kita
memang jadi guru baca alam jadi pengalaman. Kalau kita sudah berusaha ya di penghujung hidup kita, ya itu yang kita terima. Kita bukan menulis takdir kita di ujung-ujungnya, kita cuma yang kita baca, bukan menulis takdirnya. Artinya seperti manusia tetap kita berjuang walaupun dipenuhi kegagalan. Nah, yang tadi itu yang saya sampaikan, ada uang kita jangan dihabisin dulu semuanya, sedikit aja. Apabila kita punya uang sedikit, ya bagaimana bisa berdiri? Patungannya aja coba dengan teman. Ya, yang sedikit kasihkan uang kita patungan dengan teman yang sedikit bisa jadi suatu perusahaan. Itu nanti kita dapat pengalaman hidup juga. Kalau kita gabung dengan teman, karena karakter ya teman-teman selalu investasi sama investor beda. Pandangannya dalam menyatu visi itu memang agak sulit ya. Apalagi nanti kalau udah maju merasa yang paling inti memperjuangkan perusahaan tersebut. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah menghadiri acara kita, program Cinta Alumni Cinta Alma Mater. Mudah-mudahan setiap bulannya akan hadir di tengah-tengah kita untuk alumni ya. Mungkin alumni yang ada mohon memberi masukan ke kami bulan depan apa kira-kira programnya. Apakah alumni punya suatu kebutuhan umpamanya menyusun laporan keuangan karena sekarang kan akhir tahun itu kan tertutup buku tanggal 31, mungkin susunan laporan keuangan itu dari tanggal 1 sampai tanggal pertengahan atau akhir bulan. Itu butuh ilmu pemahaman bagaimana menyusun dan menyajikan laporan keuangan atau bagaimana membuat laporan keuangan melalui Excel. Jadi kalau kita punya bisnis sederhana, kita bisa buat laporan keuangan menggunakan Excel aja. Sederhana. Atau kita butuh pemahaman bagaimana melaporkan, membuat dan mengisi SPT, nanti kami berikan pelatihan. Ini yang lagi dibutuhkan kalau menurut kami. Mungkin itu aja, kami mengucapkan terima kasih nih ke Pak Ari yang sudah menyampaikan materi hari ini atas kontribusinya dari Babada Corporation dan teman-teman sekalian, dan juga kepada moderator yang sudah meluangkan waktunya, alumni tahun 2022. Baik, dengan ini kita tutup acara hari ini, acara program Cinta Alumni Cinta Alma Mater, programnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih Pak Dini. Terima kasih Pak. Isi absen Pak. Ya Pak. Ya Pak. Udah Pak, udah siap Pak. Udah keluar sertifikatnya Pak. Ya, alhamdulillah, makasih. Ya Pak, terima kasih juga Pak. To face the challenges of the ever-evolving world, a brilliant strategy is required. Success doesn't come easily. It requires defining concrete steps and making the right choices to achieve it. Here at Lancang Kuning University campus, we constantly strive to create inspirational and inclusive learning environment. We believe in the sustainability of a green campus environment, understanding and collaborating in diversity, and a learning concept that promotes the advancement of science and technology, which can bring about positive changes in society for a better world. Here, you are modeled to become a successful individual, one who is sensitive to opportunities and challenges and capable of deriving meaning from every journey. Lancang Kuning University is a campus bestowed
by the universe with shade and captivating greenery. The green and lush campus atmosphere, with the concept of Ecroporium and the Arboretum, brims with biodiversity. Undoubtedly, it is a positive energy for anyone to find comfort in learning. Anyone who sets foot here will be enchanted. It serves as a sign, leaving a rather impressive first impression. As a campus established since 1982, it certainly holds a wealth of experience and tangible achievements. It's no wonder that recognition for these achievements comes from various parties and institutions, both locally, regionally, and nationally. This, understandably, motivates its students to pursue both academic and non-academic achievements. Aside from the ample space for creativity and opportunity for personal development, the campus opens a wide door of self-potential exploration. Students at Lancang Kuning University come from diverse backgrounds. They hail from various regions and ethnicities. Lancang Kuning University serves as a melting pot for native children from various ethnic and cultural backgrounds to learn and interact harmoniously. Here, we provide space to honor and celebrate diversity, always encouraging intercultural dialogue that enriches each other with Malay culture as its umbrella. Currently, Lancang Kuning University offers 34 study programs spread across 10 faculties. Faculty of Public Administration, Faculty of Business Economics, Faculty of Engineering, Faculty of Law, Faculty of Agriculture, Faculty of Cultural Sciences, Faculty of Forestry and Science, Faculty of Computer Science, Faculty of Education and Vocational Sciences, and postgraduate program. Students and lecturers at Lancang Kuning University are accustomed to being creative and conducting research and works for community service. This reputation is evidenced by the implementation of research, community service, student exchange, extensive national and international cooperation, national and international seminars, and obtaining national, international grants. Success begins with oneself. Instill intention and make the right choices. Swing your steps, determine your footing. At Lancang Kuning University, we mold students who are ready to face the challenges of the future, capable of adapting to technological changes, and possess ethics and skills relevant to the workforce, as well as being able to find meaning in their lives. Come and join us. Unilak, the campus for successful people.